Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Dan berikut ini adalah data neraca perdagangan total dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Neraca perdagangan Indonesia mengalami tekor pada bulan April 2019 dan mengalami defisit sebesar 2, miliar dolar. Penyebab utamanya yaitu impor minyak dan gas. Dampak positif perdagangan internasional. Pertama, mendorong terjadinya inovasi produksi. Kedua, timbulnya kerjasama internasional. Ketiga, meningkatnya pemasukan devisa negara. Keempat, timbulnya spesialisasi produksi. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan yang sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain. Hal yang paling utama dalam menghitung neraca pembayaran adalah keseimbangan antara arus masuk dan arus keluar. Transaksi neraca pembayaran terbagi menjadi dua. Yang pertama, transaksi debit, yaitu transaksi yang akan menimbulkan kewajiban suatu negara bertambah, yaitu kewajiban untuk melakukan pembayaran ke negara lain. Transaksi ini disebut juga dengan transaksi negatif, karena merupakan transaksi yang menyebabkan posisi cadangan devisa berkurang. Contohnya yaitu transaksi debit barang impor. Yang kedua, yaitu transaksi kredit, yaitu transaksi yang akan menimbulkan hak suatu negara bertambah, yaitu hak untuk menerima pembayaran dari negara lain. Transaksi ini disebut juga dengan transaksi positif, karena merupakan transaksi yang menyebabkan posisi cadangan devisa bertambah. Contohnya yaitu barang ekspor. Neraca perdagangan pada bulan Februari 2020 tercatat surplus sebesar 2,34 miliar dolar. Capaian ini membaik dibandingkan bulan lalu, namun posisi cadangan devisa pada akhir Februari tetap tinggi, yaitu 130,4 miliar dolar. Tanggal 17 Maret menurun menjadi 365 juta dolar. Valuta asing merupakan mata uang asing yang dapat diperdagangkan secara internasional, seperti dolar Amerika Serikat ataupun euro. Ada beberapa fungsi pasar valuta asing. Pertama, yaitu memperoleh pertukaran valuta asing serta pemindahan dana dari satu negara ke negara lain. Kedua, sebagai penyedia kredit, memberi kemudahan untuk dilaksanakan perjanjian atau kontrak jual beli kredit. Ketiga, membatasi resiko di pasar valuta asing, memungkinkan adanya hedging. Keempat, spekulasi. Pada pasar valuta asing, orang dapat melakukan spekulasi, menerima bahkan mencari resiko untuk mendapat keuntungan. Nilai tukar rupiah berbalik menguat 17 poin atau 0,11% ke level Rp15.450 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat melemah 0,198 poin atau 0,19% ke level 100.069 pada pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Dari sisi internal, permintaan untuk dolar Amerika Serikat meningkat pada bulan April karena banyak perusahaan-perusahaan terbuka harus membayar dividen kuartal pertama, sehingga permintaan untuk dolar relatif cukup tinggi. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter. Salah satu bentuknya yaitu menjaga kestabilan harga, dengan kata lain, menjaga tingkat inflasi dalam target tertentu. Pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 15-16 Mei, memutuskan untuk mempertahankan Bank Indonesia reverse repo rate sebesar 6%, suku bunga deposit sebesar 5,25%, dan suku bunga lending sebesar 6,75%.